Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 4 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini? Knight of Swords, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, Judgment, and the Hangman. Oke. Oke, aku lihat di sini kamu itu orang yang sekarang itu lebih apalagi, lebih 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 kasar lebih kasar, lebih teguh pada pendirian ya. Jadi seolah-olah terhadap dia ini kamu itu orang yang kasar, orang yang terlalu tegas bisa dibilang ya, orang yang terlalu tegas sehingga membuat dia merasa, apa tuh namanya, merasa, kamu bahaya deh gitu ya, kamu bahaya gitu. Dia merasa kayak terpojokkan atau merasa, ya dia tidak nyaman gitu ya. Atau mungkin kamu ini orangnya agresif, orangnya mendominasi ya. Jadi, mmm, kayak ngerasa, "Aduh kok gini amat?" Gitu ya. Jadi ngerasa bingung, apakah kalian cocok atau tidak, bahkan kalau ngerasa nggak cocok tuh pengennya untuk mengakhiri hubungan, kayak gitu ya. Kamu saat ini tuh mikirnya kayak gitu. Mmm Entah apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu kayaknya nggak cocok sama dia, ya. Makanya di sini kamu berpikir, ada pemikiran dari kamu, eee, untuk mengakhiri hubungan dengan dia, ya. Dan aku lihat di sini kamu terlalu tegas, tegas banget malah ya, bukan terlalu tegas lagi, tapi memang tegas banget. Dengan keputusan kamu, dengan tindakan kamu, dengan keadaan kamu sekarang, gitu. Dan Six of Pentacles ini menunjukkan bahwa ada sikap dari seseorang atau mungkin ini kamu ya, kamu orang yang egois, kamu orang yang, kasar, ya, sehingga membuat dia akhirnya menjauh. Tapi, mungkin inilah ya, kenapa kamu kasar, kenapa kamu, tegas, terlalu tegas, kenapa kamu agresif, kenapa kamu mendominasi, karena orang ini, orang yang kamu pikirkan ini nampaknya pernah menyalahgunakan otoritas dia terhadap kebaikanmu. Jadi bisa dibilang dia memanfaatkan kebaikan kamu, ya mungkin kamu juga polos orangnya, terlalu polos sehingganya kamu dipermainkan oleh dia, dimanfaatkan kebaikan kamu, akhirnya kamu di sini merasa kecewa, merasa, trauma, merasa sakit hati, ya. Jadi kamu bersikap seperti ini. Kamu akhirnya menjadi orang yang kasar, kamu orang yang tegas terhadap dirimu, dan kamu menjadi orang yang agresif, kamu menjadi orang yang benar-benar, apa ya, eee, apa namanya tuh, terlalu ya bisa dibilang mendominasi ya, pengennya mendominasi karena kamu tidak mau tersakiti lagi, aku lihat di sini. Karena kamu kemarin sempat terlalu tunduk sama dia, gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan terhadap kamu, ya kamu engge-engge aja, kamu ngikut-ngikut aja apa mau dia, kayak gitu. Sehingganya, eee, ketika kamu sadar, oh ternyata kamu dimanfaatkan oleh dia, akhirnya kamu kecewa, kamu sakit hati, padahal kamu tulus di sini, gitu ya. Dan, aku lihat juga ketika sekarang ya, saat ini, kamu lebih memilih untuk fokus sama karir, ya. Fokus sama karir, fokus sama pencapaian cita-citamu, pencapaian dirimu ya. Karena aku lihat di sini kamu berjuang banget dengan pentacles-pentacles ini, dengan karir dan keuangan kamu, ya. Kamu benar-benar yang, mmm tidak terlalu peduli dengan percintaan, tapi bukan berarti kamu tidak mau menjalin suatu hubungan cinta, asmara dengan seseorang, enggak. Tapi, kayaknya kamu lebih fokus pada karir,
Dan, Eight of Pentacles ini menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya udah banyak banget mengorbankan atau mengupayakan, memberikan effort ke hubungan kamu bersama dia, ya. Ya, kamu terlalu mengabdi sama dia, terlalu percaya sama dia, terlalu perhatian sama dia. Ya, intinya kamu tulus lah ya, kamu tulus terhadap dia. Dan kamu mengharapkan hubungan kamu itu sama dia sebenarnya bisa sukses ya, tapi ternyata kamu diperlakukan seperti ini, kamu dimanfaatkan. Dan untuk kali ini kamu pengen punya hubungan percintaan itu yang benar-benar seimbang, baik itu secara usahamu dan usaha dia, kemudian juga dari finansial ya, karena kamu di sini udah terlanjur kecewa banget sama tindakan dia yang kemarin gitu ya. Kamu dimanfaatkan, kamu dibodoh-bodohi, kamu dipermainkan hatinya. Akhirnya kamu di sini kayak pengen berdiri sendiri gitu loh. Kamu pengen berdiri sendiri, kamu pengen punya power, kamu pengen tidak ketergantungan dari segi apapun terhadap pasangan. Di sini ya aku lihat kamu pengen punya uangmu sendiri, kamu pengen punya karirmu sendiri, bahkan soal cinta pun kamu pengen punya pasangan itu yang selevel, sefrekuensi seperti itu ya, agar hubungan kalian ini tidak jomplang gitu ya. Nah, mungkin kemarin itu keadaan kamu dengan dia itu jomplang, entah dia itu yang secara keuangan lagi nggak baik-baik aja sehingga dia lebih fokus pada karir dan kamu merasa diabaikan, dan kamu tidak, ya mungkin kamu bekerja tapi tidak terlalu fokus, justru malah kamu fokusnya sama dia, akhirnya jomplang nih hubungan. Akhirnya ya kamu dia lihat kayak kamu tidak apa ya, tidak berusaha pada hidupmu gitu ya, jadi dia ngerasa nggak ada adrenalinnya, kamu nggak terlalu gimana-gimana gitulah ya, karena kamu tidak fokus pada kehidupanmu gitu. Mungkin dia ini orangnya yang suka melihat seseorang pasangan itu yang punya ambisi terhadap cita-cita gitu ya, punya ambisi terhadap kehidupan. Dan mungkin juga bisa jadi kamu mungkin bukan orang yang kaya, tapi ya kamu mungkin mampu. Cuman di sini ketika dia lagi drop keuangannya, dia pengen dibantu oleh pasangan, dan ketika itu kamu tidak bisa membantu dia secara keuangan. Nah, ini bisa juga yang menandakan dia hanya memanfaatkan kamu dari kebaikanmu saja gitu ya, atau mungkin kamu punya uang terus ya hanya dimanfaatkan keuanganmu saja seperti itu ya. Intinya di sini pokoknya kamu ada yang dimanfaatkan lah dari dia karena kebaikan kamu gitu ya. Dan saat ini kamu lebih memilih untuk berpower sendiri, kamu punya karirmu, kamu punya keuanganmu sendiri, dan kamu menginginkan hubungan yang pasti-pasti aja, kamu pengen punya hubungan yang stabil gitu ya, tidak dimanfaatkan lagi. Bahkan untuk masa depanmu ke depan pun kamu pengen yang stabil secara keuangan, keuanganmu stabil untuk kedepannya, entah itu untuk dirimu sendiri, pasangan, ataupun keluarga gitu aku lihatnya ya. Bahkan aku lihat kalau ini Eight of Pentacles, berarti sebenarnya kamu itu nggak terlalu fokus sama cinta-cintaan ya. Bukan berarti kamu tidak mau menjalin suatu hubungan, tapi kamu kayak lebih merasa nyaman jika kamu lajang atau single ya, karena di sini kamu itu kayak independen ya, kamu independen orangnya. Jadi kalau orang yang independen itu biasanya lebih suka melakukan semua hal itu sendiri gitu ya. Ya mungkin kamu seperti ini itu karena kamu pernah punya trauma tentang punya trauma di masa lalu, sehingganya kamu lebih menjerumuskan dirimu pada pekerjaan kayak gitu ya. Dan ini juga bukan hal yang buruk-buruk amat sih, ini bagus, cuman ya cobalah untuk memfokuskan diri juga pada percintaan ya. Apalagi kalau misalkan di sini umur kalian sudah cukup matang untuk bisa punya pasangan atau keluarga gitu ya. Kalau misalkan kalian masih muda, it's okay gitu ya. Misalnya umur kalian masih belasan, masih ya masuk 20-an ya oke, kalau misalkan kalian masih fokus sama keuangan. Tapi kalau misalkan kalian
sudah umurnya matang, ya silahkan untuk coba fokus juga pada percintaan. Karena di sini aku lihat kamu kayak masih sampai sekarang nih masih nyaman dengan kesendirianmu gitu ya. Walaupun orang ini mau datang atau enggak, mau datang lagi atau enggak, atau misalkan ada orang baru atau enggak gitu, kamu kayaknya lebih nyaman pada dirimu sendiri gitu ya. Dan kalau Ace of Pentacles, sebenarnya orang ini tuh nggak terlalu niat ya untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Tapi kalau misalkan dia udah ngejalin dengan orang baru, nampaknya hubungan dia dengan orang barunya juga nggak apa namanya, nggak stabil ya. Karena di sini ada, entah ini mereka berdua sama-sama memang memfokuskan keuangan sehingga berpengaruh pada hubungan mereka ya, atau mungkin salah satu dari mereka yang memfokuskan pada keuangan akhirnya berdampak pada hubungan mereka yang tidak stabil. Atau mungkin ini dia datang lagi mendekati kamu karena ini ada judgment ya. Judgment ini berarti kan ada keinginan komunikasi lagi dengan kamu. Jadi ada kemungkinan orang ini ternyata datang lagi ke kamu ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman karena entah ini kamu itu hanya berfokus pada keuangan dan karir, dan mungkin juga dia berfokus pada keuangan dan karir, jadi ini berdampak pada hubungan kalian yang tidak berkembang ya. Karena kalian sama-sama berfokus pada keuangan dan karir gitu ya. Jadi hubungan ini goyah ya. Judgment reverse berarti di sini dia pengen ada komunikasi lagi karena dia pernah terhasut ya oleh isu-isu yang buruk. Yang gini, ada isu-isu buruk tentang kamu ya, atau hubungan kalian, atau ada orang di sekitar dia, entah ini keluarga, entah ini teman, atau siapalah ya, entah selingkuhan, siapalah pokoknya ada. Dia itu mendengar isu-isu buruk tentang hubunganmu ataupun tentang kamu, dan akhirnya dia terhasut. Nah, akhirnya di sini dia memilih untuk berpisah dengan kamu. Ya, apalagi di sini kamu juga gampang kan dimanfaatin sama dia. Jadi dia nggak merasa awalnya ketika berpisah dengan kamu dia tidak merasa bersalah. Tapi ketika kalian sudah berpisah, aku lihat di sini judgment reverse, orang ini ternyata merasa bersalah sama kamu. Ya, tapi gimana ya? Saat ini tuh situasi kalian ini kayak dia pengen menghubungi tapi menunda-nunda untuk menghubungi kamu ya. Tapi ini aku lihat sebenarnya ya, hubungan kamu dengan dia ini juga udah enggak ya. Dulu pernah ada masalah yang hasut menghasut seperti itu, atau ya mungkin sekarang terjadi lagi kayak gitu. Tapi aku lihat di sini sebenarnya dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, dia pengen menghubungi kamu, cuman dia tahan untuk tidak menghubungi kamu dulu gitu. Karena dia malu. Entah apa yang membuat dia merasa malu terhadap kamu untuk tidak menghubungi kamu. Entah bisa jadi karena keuangan dia ini yang lagi belum baik-baik saja, atau mungkin karena dia terpengaruh oleh isu, atau dia terpengaruh oleh omongan-omongan orang, bisa jadi ya. Jadi ada dua dari kemungkinan ini. Nah, itulah yang membuat dia malu, belum berani untuk menghubungi kamu kembali gitu ya. Tapi ada niatan dari dia ingin menghubungi kamu ya. Dan the hangman nih, dia tidak mau gegabah untuk mengambil keputusan ya, termasuk ini nih menghubungi kamu ini ya. Dia tidak mau gegabah, dia ingin lihat situasinya dari kamu dulu gitu ya. Dia ngelihat dari situasi kamu dan dia sih lebih tepatnya ya. Kalau misalkan dia malu karena keuangan dia lagi belum baik-baik aja ya, mungkin dia menunggu situasi dia aman dulu secara keuangan, baru mungkin nanti dia akan menghubungi kamu. Tapi di sini the hangman, aku lihat dia memang tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan atau keputusan terhadap kamu. Jadi dia lebih ke kayak menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa datang lagi ke kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Karena aku lihat di sini dia sedang
apa namanya tuh, menganalisa ya, menganalisa dari perspektif kamu tentang dia, tentang masalahnya, tentang situasi kalian kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia menurut dia oke lah, siap, ini bagus, waktu yang tepat ini untuk menghubungimu, maka dia akan menghubungimu. Jadi tunggu aja kalau misalkan kamu mengharapkan dia menghubungimu. Karena tenang aja, di sini dia pengen kok menghubungi kamu, cuman memang masih ditundanya karena ada sesuatu yang membuat dia menunda komunikasi ini gitu ya. Dia menunda untuk menghubungi kamu. Dan tenang aja, kalau apa ini, The Hangman, ini nih berarti konsepnya adalah konsep pengorbanan yang mungkin penting ya dalam hubungan kamu dengan dia, untuk masa depan kalian juga. Ketika apa namanya, suatu keadaan kalian butuh bantuan, maksudnya gini, kayak misalkan dia gini, kamu mungkin sibuk kerja, tapi kalau Eight of Pentacles ini berarti kerja kerasmu itu membuahkan hasil. Kamu ini walaupun kerja keras tapi ada hasilnya. Tapi kalau dia ini, kalau reverse Ace of Pentacles, dia ini lagi mengusahakan walaupun kerja sekuat apa juga merasa nggak cukup, atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal, atau tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi dia kerja tapi dapat hasilnya itu tidak sesuai dengan hasil kerja keras dia. Jadi saat ini tuh dia memang lagi drop keuangannya ya. Tapi kalau kamu, kerja keras kamu itu memang menghasilkan, dan bahkan mungkin lebih ada bonus-bonusnya kayak gitu ya. Ya intinya kamu mapan lah, bisa dibilang cukup atau mungkin sampai mapan ya. Dari hasil kerja keras kamu itu menghasilkanlah uang yang banyak. Tapi kalau dia itu kerja tapi kayak uangnya tuh kemana, nggak ada gitu loh. Kayak kalau dibilang sia-sia ya nggak juga, dia ada uangnya tapi nggak sesuai dengan ekspektasi dia, nggak sesuai dengan harapan dia kayak gitu ya. Jadi saat ini nih keuangan dia benar-benar yang lagi down. Nah kalau The Hangman berarti gini, mungkin dia ini ya butuh bantuan dari kamu, cuman karena orang ini itu malu sama kamu, karena situasi dia itu lebih rendah dari kamu secara finansial, makanya di sini apa namanya, situasi ini lagi diuji ya, antara komitmen kamu dengan antara komitmen kalian gitu ya. Jadi gini, maksud nggak sih, gimana sih aku ngomongnya ya. Jadi kalau The Hangman ini berarti situasi dari keadaan kalian itu ada seseorang yang butuh bantuan. Nah aku lihat ini dia kayaknya butuh bantuan dari kamu, atau ya dia butuh bantuan lah. Dan ini lagi diuji nih komitmen kalian ya. Kamu kira-kira masih mau nggak ya komitmen ini? Atau gini, kalau misalkan kamu itu kayak cuek sama dia, sedangkan dia ini lagi kesusahan, kira-kira kamu masih mau nggak bantuin dia? Nah itulah yang sedang diuji, kamu mau nggak bantuin dia gitu ya. Jadi makanya mau kalian di sini udah berkomitmen, atau di sini kan aku lihat kalian juga bukan yang entahlah di sini kalian sudah berkomitmen atau belum, udah menikah atau belum, atau tapi kayaknya kalian belum menikah di sini aku lihat ya. Jadi mungkin pacaran lah ya, aku anggap pacaran. Entah kalian di sini pacaran atau enggak ya, atau ya karena kan dia baru balikan lagi. Jadi mungkin masih PDKT-an lagi gitu ya, pendekatan lagi. Nah, ketika pendekatan ini kan nih kamu lebih fokus pada keuangan dan dia lagi fokus pada keuangan. Akhirnya hubungan kalian goyah ya. Terus dia dan kalian akhirnya saling menarik diri ya. Kamu menarik diri, dia menarik diri. Nah kalau kamu kan mapan ya, kamu itu stabil keuangannya. Nah kalau dia ini kan merosot keuangannya. Kira-kira kamu nih yang mapan ini mau nggak ngebantu dia? Inilah ujian dari The Hangman gitu loh ya. Jadi The Hangman ini ujian dari hubungan kalian ini adalah ini, kamu ketika dia lagi butuh bantuan, kira-kira kamu mau nggak ngebantu dia, seperti itu ya. Oke, jadi inilah koneksi kalian. Dia lagi nggak baik-baik aja, sebenarnya dia lagi butuh bantuan, tapi mungkin karena ini
dia malu, ya malu sama kamu, makanya dia tidak secara terang-terangan meminta bantuan sama kamu. Cuman aku lihat kayaknya kamu tahu situasi dia, bahwa dia ini sebenarnya butuh bantuan. Nah, ini adalah ujian untukmu, ya. Kamu mau nggak ngebantuin dia kayak gitu, walaupun dia di sini tidak mengutarakan bahwa dia butuh bantuan, atau mungkin dia sebenarnya memberikan sinyal-sinyal, mungkin ya dia butuh bantuan dari kamu kayak gitu. Mungkin ya nggak secara gamblang dia minta bantuan, tapi mungkin ya kode-kode gitu ya. Karena di sini ada judgment nih, orang ini memang gengsi, atau memang dulu pernah punya salah sama kamu, atau mungkin kemarin dia punya salah sama kamu. Akhirnya ya dia malu, atau juga dia malu, mungkin kamu seorang wanita, dia seorang pria, keuangannya merosot, masa iya mau minjem sama wanita kayak gitu ya. Jadi makanya dia tidak secara gamblang banget minta uang sama kamu, atau mungkin ya ngode dia itu, tapi kamu mungkin orangnya cuek juga kali ya. Kamu orangnya nggak pedulian, atau orangnya ya acuh gitu ya. Karena di sini Eight of Pentacles ini berarti kan kamu hanya fokus pada dirimu dan karirmu sendiri gitu. Kamu sampai nggak ngeliat kiri kanan gitu loh. Nih ya kan, lihat aja nih Eight of Pentacles nih, kamu itu hanya fokus pada palu, terus apa ini namanya, pasak namanya ya. Ya, jadi itu ya yang lagi nginiin ini nih, koin nih, lagi mengukir bintang di lempengan ini, koin ini gitu ya. Jadi kamu itu kayak apa ya, acuh gitu sama dia, kayak nggak mau tahu tentang keadaan dia, tapi sebenarnya kamu tahu gitu keadaan dia, tapi kamu kayak nggak peduli gitu loh ya. Kayak loh, itu kan bebanmu, apalagi kalau cowok gitu ya, kamu kayak ayolah kamu gentleman gitu, ayo selesaikan urusanmu sendiri gitu, kayak mana gitu. Kamu kayak pengen nunjukin bahwa aku aja bisa, masa kamu enggak, kayak gitu loh ya. Tahu kan kalau powernya kayak ngomong aku aja bisa, kamu kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak pengen membangkitkan dia, tapi tidak membantu dia secara langsung, pengen membantu dia itu secara support aja, support secara mental gitu. Kamu tidak mau memanjakan dia dengan nih duit gitu, kamu nggak mau seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya ini ujian ya buat kalian dalam hubungan kalian seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.